Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu atau menuntut ilmu itu adalah sebuah aktivitas amal saleh yang tidak bisa ditandingi dengan selainnya bagi orang yang memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu. Maka kemudian beliau ditanya, wa kaifa tasihhun niyah, dan bagaimana ya niat yang benar itu? Maka beliau mengatakan, li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seseorang menuntut ilmu itu dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu agama ini, kita niatkan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertujuan pula dalam menuntut ilmu ini untuk kita bisa menghilangkan kebodohan pada diri kita dan pada orang-orang di sekitar kita, maka ini merupakan satu amal saleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik untuk melakukan amal saleh, dan mudah-mudahan semua keutamaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya, yang salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi para penuntut ilmu jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih pada al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami para sahabat berkata, liman, untuk siapa an-nasihah ini? Qala, maka Nabi mengatakan, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Hadis ini rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, sekarang kita sampai pada faidah yang kelima dari hadis ini yang disampaikan oleh Dr. Bandar bin Nafi' bin Barakat Al-Abdali dalam kitab beliau Ad-Durarus Saniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, anna nasihata li Rasulillah tatadammanu umuran, bahwasanya nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung beberapa perkara. Minha, di antaranya, al-imanu bihi, dengan mengimani beliau. Wa annahu rasulu rabbil alamin, dan bahwasanya beliau adalah utusan Rabbul alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, dan penguasa seluruh makhluknya. Ya, kita mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah. Wa annahu khatamun nabiyyin, dan kita mengimani bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Siapa saja yang meyakini bahwa ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka ini adalah kekufuran yang orang yang meyakininya akan menjadi kafir. Oleh karena itu ada satu aliran yang disebut dengan aliran Ahmadiyah itu, di mana aliran ini mereka punya keyakinan bahwasanya setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka masih terutus beberapa nabi-nabi setelahnya. Yang mana pendiri aliran ini yaitu Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya sebagai utusan Allah dengan kitabnya yang dia karang
yang dia sebut dengan kitab At-Tadhkirah. Yang mana ya penjajah Inggris ketika menjajah India, Palestina, Pakistan ya, itu mendukung betul ya pergerakan Mirza Ghulam Ahmad ini dalam mempopulerkan dirinya sebagai utusan Allah. Ya. Dikarenakan dengan itu akan memudahkan Inggris untuk menguasai ya India dan Pakistan ya, pada saat itu. Karena Mirza Ghulam Ahmad ini salah satu ajarannya adalah selain dia mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan, maka juga dia menyerukan kepada kaum muslimin untuk tidak berjihad fisabilillah. Padahal pada saat penjajahan itu sangat diperlukan ya semangat jihad fisabilillah untuk membebaskan dan memerdekakan mereka dari penjajahan ini. Wa annahu shadiqun amin, dan Nabi SAW itu shadiqun amin, yang jujur dan terpercaya. Nabi SAW adalah orang yang jujur, yang selalu dibenarkan perkataan beliau, dan orang yang terpercaya, ya, amanah, yang siap mengemban tugas yang paling besar sekalipun, yaitu amanah ar-risalah, ya, amanah menjadi seorang rasul, seorang utusan Allah yang menyampaikan agama ini kepada umat. Ya, kalau agama ini ya disampaikan kepada orang yang salah pilih, maka berbahaya, ya. Akan terjadi pengkhianatan di dalamnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih untuk agama Islam ini seorang rasul yang paling utama di antara semua rasul, paling amanah di antara seluruh para rasul, yang memiliki sifat yang paling utama, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama mengimani beliau. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amara, mentaati Nabi SAW dalam semua perintahnya. Ya, dalam mentaati perintah Rasul SAW, sikap yang benar adalah dengan mentaati tanpa membedakan atau tanpa berusaha untuk mencari tahu apakah perintah tersebut bersifat wajib ataukah bersifat sunnah. Itulah sikap para sahabat. Mereka para sahabat ketika diperintah, maka mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah, apakah perintah ini wajib atau perintah ini sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan tentang hal itu. Bahwa kalau orang itu mentaati Rasulullah, menjalankan perintah Rasul, maka jangan dia membeda-bedakan apakah ini perintah wajib atau perintah sunnah. Ya, jangan dia menanyakan akan hal ini. Akan tetapi kata beliau, jika seseorang itu meninggalkan perintah tersebut, ya misalnya karena sesuatu hal dia meninggalkan satu perintah ini, maka barulah dia hendaklah mengetahui atau mempelajari perintah ini termasuk perintah wajib ataukah perintah sunnah. Karena kalau perintah wajib, maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah, karena konsekuensi meninggalkan kewajiban adalah dosa besar jika ditinggalkan tanpa uzur. Tapi kalau semisal perintah itu adalah sunnah, perintah yang bersifat anjuran saja, ya maka di situ dia tidak perlu untuk bertaubat. Ya, cukup dia ya dalam kesempatan yang lain dia akan mengamalkan sunnah tersebut yang dia pernah tinggalkan. Jadi ketika mendapatkan perintah, maka tidak perlu mencari mengorek ini perintah yang wajib atau yang sunnah. Pokoknya diusahakan dikerjakan. Tapi kalau misalnya dia luput, ya tidak bisa mengerjakannya, atau ada sesuatu hal yang ketika dia ingin mengerjakannya kok kesulitan misal gitu ya, nah, maka dia harus mencari tahu ini perintah yang bersifat wajib ataukah sunnah. Itu sikap yang dikedepankan oleh para sahabat Nabi, ya radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, kalau seandainya kita belum mampu untuk mengerjakan hal ini, ya kita ya belajar dulu ini perintah wajib atau sunnah. Ya, sehingga kita akan bisa memprioritaskan mana yang harus dilakukan dan mana yang ya dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya, tapi sikap yang paling tepat adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Wa tasdiquhu fima akhbara, dan membenarkan segala apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Baik itu kabar yang sifatnya masuk akal atau tidak masuk akal. Termasuk juga ada sebagian orang yang terkadang menolak sunnah Rasulullah SAW
karena menurut mereka tidak sesuai dengan realita, atau menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh para ahli di zamannya atau di negerinya, misalnya demikian. Pernah ada salah seorang tokoh menulis pembahasan mengenai hadis tentang lalat. Kita tahu hadis tentang lalat itu Nabi perintahkan kalau ada lalat masuk ke dalam gelas yang berisi air gitu ya, maka Nabi perintahkan falyaghmisu, maka hendaklah lalat itu ditenggelamkan, tenggelamkan lalat tersebut, karena di satu sayapnya terdapat obat dan di satu sayapnya terdapat penyakit. Ini Nabi memerintahkan untuk mencelupkan keseluruhannya, kemudian dibuang, tidak ikut diminum, dibuang lalatnya tersebut. Tsummal liyatrahu, kemudian hendaklah dia membuang lalat tersebut. Nah, ada sebagian orang mungkin dia mengomentari, wah di sini kayaknya bertentangan dengan para ahli medis. Yang namanya kalau sudah kedatangan lalat ya sudah dibuang saja airnya, karena lalat itu selalu membawa kotoran, karena selalu menempel di tempat yang kotor. Apa mungkin lalat itu pada sayap yang satunya itu membawa penawar dan yang satunya membawa penyakit. Namanya menempel di satu kotoran ya otomatis sayap atau kedua sayapnya itu selalu membawa kotoran, kan begitu ya. Sehingga akhirnya menolak hadis ini karena menurut dia tidak sesuai dengan penelitian medis. Misal demikian. Maka yang seperti ini adalah perkara yang terlarang, termasuk daripada mendustakan Nabi SAW. Atau menyatakan bahwa syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW di masa sekarang sudah nggak relevan lagi, nggak sesuai dengan kekinian misalnya. Maka yang seperti ini juga termasuk merusak daripada sikap yang seharusnya dia kedepankan dalam an-nasihah li Rasulillah, yaitu seharusnya dia membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Jadi wajib untuk kita yakini, baik itu dibuktikan oleh penelitian seorang ahli, atau tidak ada pembuktian, atau bahkan mungkin menurut ahli itu sesuatu yang bertentangan dengan pengalaman atau disiplin keilmuannya, maka wajib bagi kita mengedepankan sabda Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk meyakini kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk hadis lalat ini saya pernah membaca dalam sebuah kitab, sebuah buku tentang kaitannya dengan mukjizat hadis Rasulullah SAW. Para ahli medis mereka dengan penelitiannya yang kontemporer saat ini itu mendapati memang pada sayap lalat itu, sayap yang kanan itu kalau tidak salah sayap yang kanan itu membawa penawar, sayap yang kiri membawa penyakit. Sampai para ahli itu mengatakan kenapa lalat itu dia bisa hidup, sedangkan pada salah satu bagian sayapnya itu dia membawa bakteri yang sangat banyak. Yang mana kalau lalat itu tidak memiliki penawar, maka pasti lalat ini akan binasa karena sebab bakteri yang menempel pada tubuhnya. Itu akan menggerogoti tubuhnya sendiri. Nah, maka kemudian diteliti ternyata pada salah satu sayap seekor lalat ini terdapat penawar obat untuk menetralisir bahaya yang diakibatkan oleh bakteri yang dibawa pada bagian sayap yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW itu sesuai dengan realita. Ini pembuktian fakta ilmiahnya. Akan tetapi kalau seandainya fakta ilmiah ini belum ditemukan, atau bahkan mungkin ada orang yang mengatakan seakan-akan dia fakta ilmiah padahal itu menurut penelitiannya yang terbatas, dia menyatakan ada sesuatu hasil kesimpulannya penelitian tersebut menyelisih sunnah Rasulullah SAW atau kabar Rasulullah SAW, maka yang dikedepankan adalah kabar Rasulullah SAW. Wajib untuk kita membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasul SAW. Dan para sahabat telah menjadikan poin ini sebagai satu perkara yang telah mereka buktikan. Semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kemudian pada saat itu kaum muslimin ya sedikit demi sedikit atau orang-orang sedikit demi sedikit masuk Islam gitu ya. Kaum muslimin sedikit demi sedikit bertambah. Maka pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, maka ada sebagian orang-orang yang mungkin ya baru saja masuk Islam pada saat itu kemudian meragukan atas peristiwa ini. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, kondisi goncang seperti ini, cobaan iman menerpa orang-orang yang beriman, gitu ya, menerpa para sahabat pada saat itu, maka Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang merupakan manusia paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin datang untuk meragukan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan ya menyatakan betapa mustahilnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, justru Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berupa peristiwa yang Rasul alami ya dalam satu malam diperjalankan dari kota Mekah ke Palestina, sampai kemudian Palestina naik ke Sidratul Muntaha, kemudian dikembalikan lagi ke kota Mekah. Ya, Abu Bakar membenarkan, maka kemudian Nabi memberikan julukan gelar kepada beliau As-Siddiq. Dan As-Siddiq ini tingkatannya cukup tinggi ya. As-Siddiq ini tingkatan cukup tinggi, bahkan dia merupakan tingkatan yang tertinggi setelah tingkatan para nabi dan para rasul ya. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, yang mereka berada di atas jalan yang lurus. Allah mengatakan, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para rasul. Nah, kemudian tingkatan di bawahnya para nabi, para rasul, para siddiqin. Nah ini. Nah, Sayyidus Siddiqin, pemimpin para siddiq, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ya, asy-syuhada, kemudian as-salihin. Nah, jadi membenarkan apa saja yang disampaikan oleh Nabi SAW, termasuk bagian an-nasihatu li Rasulillah. Kemudian wajtinabu ma'anhu naha wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jika Nabi melarang sesuatu, maka hendaklah dia tinggalkan. Kemudian wa an la yu'badallah illa bima syara'a, dan tidaklah Allah itu diibadahi kecuali dengan syariatnya. Tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali melalui syariat Rasulullah. Karena ya syarat diterimanya satu ibadah itu salah satunya adalah mutaba'ah, ittiba' sunnati Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat beliau. Karena tidaklah satu ibadah itu dikategorikan sebagai ibadah kecuali harus mengikuti aturan Tuhan yang memerintah untuk beribadah tersebut. Yang perintah itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau yang mulia, melalui sunnah beliau. Nah, sehingga seseorang itu tidak dia dikatakan beribadah kalau dia tidak mengikuti tata cara dan aturan syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Fi Sahih Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia adalah orang yang enggan. Hadis ini disampaikan Rasul ketika beliau mengatakan kepada para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku itu, umat Islam itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Maka kemudian Nabi ditanya, ya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga ini? Ini pertanyaan para sahabat bukan hanya ingin mengetahui ya tentang keadaan orang yang enggan, tapi juga sebagai bentuk penasaran mereka.
kok bisa ada orang itu akan dimasukkan surga oleh Allah tapi nggak mau? Maka Nabi menjawabnya dengan hadis ini, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia enggan, tidak mau masuk surga. Nah, sehingga durhaka kepada Rasulullah itu sama dengan durhaka kepada Allah. Taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah. Ya, wa man ata'ar rasul faqad ata' Allah. Dalam Al-Qur'an demikian. Ya, Allah menyebutkan barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia adalah taat kepada Allah. Kemudian nasihat untuk Rasulullah yang ketiga adalah taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wal ahli. Mengedepankan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan kepada diri sendiri, kepada anak dan kepada keluarga. Menempatkan kecintaan kepada Nabi SAW di atas segala-galanya. Ini adalah termasuk bagian an-nasihatu li Rasulillah. Dan seseorang apabila bisa menghadirkan kecintaan selevel tinggi ini, dengan level yang paling tinggi ini kepada Rasulullah SAW, maka dia telah menyempurnakan imannya. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman. Maknanya tidaklah salah seorang di antara kalian telah sempurna imannya. Telah sempurna imannya. Ya, karena kesempurnaan iman itu akan dia peroleh jika dia mengedepankan cinta kepada Rasulullah di atas yang lainnya. Tapi kalau ada orang mencintai Rasulullah tapi masih kecintaannya itu belum bisa mengalahkan kecintaan dirinya kepada diri sendiri atau keluarganya, tapi dia mencintai Rasul, dia beriman kepada Rasul SAW, maka dia belum sempurna imannya. Dan nanti kita akan sampaikan ketika kita baca di sini mengenai riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal ini. Ya, Nabi mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Min walidihi, daripada cintanya kepada orang tuanya, wa waladihi, dan kepada anaknya, wan nasi ajma'in, dan kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau orang bisa mengedepankan cintanya kepada Nabi di atas segalanya, maka dia telah sempurna imannya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini terdapat pada diri seseorang, maka dia akan mendapati manisnya iman. Dia akan merasakan bagaimana kenikmatan memiliki iman ini. Nah, salah satunya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, jika dia bisa mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka dia akan bisa meraih manisnya iman. Ya, yang menunjukkan bahwa iman ini memiliki kelezatan, ya, dengan dikatakan oleh Nabi wajada bihinna halawatal iman, halawah, rasa manis, al-iman, keimanan. Ya, jadi kalau orang bisa mencapai derajat ini, maka ya dia akan merasakan kenikmatan yang tiada tara. Para sahabat itu sampai pada tingkatan ini. Makanya kemudian ketika diserukan untuk mengorbankan harta dan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat tidak berpikir panjang untuk itu. Kenapa? Karena sudah meraih ini rasa manisnya iman. Orang itu ya tidak akan mau mengorbankan segala sesuatu yang dia sukai atau dia cintai kecuali untuk meraih apa yang lebih dia cintai daripada apa yang ini akan dia korbankan, kan begitu? Ya. Ketika Anda misalnya rela mengorbankan nyawa demi membela keluarga Anda atau demi menyelamatkan keluarga Anda, itu menunjukkan kalau Anda mencintai mereka melebihi kecintaan Anda kepada diri Anda sendiri, kan begitu?
Nah, kalau orang itu bisa memberikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, maka dia akan rela untuk mengorbankan apapun demi yang dicintainya. Dan kalau orang itu sudah mencapai derajat ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman inilah yang membuat dia rela untuk mengorbankan segala-galanya. Makanya para sahabat ketika diserukan jihad, ya, itu seakan-akan bayangan surga sudah di hadapannya. Karena apa? Cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu sudah sangat mengakar kuat. Sehingga janji-janji yang Allah dan Rasulnya sampaikan tentang surga bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah itu benar-benar seakan-akan tervisualisasi pada pandangan mata mereka. Kemudian mereka rela ya berangkat untuk itu. Mereka bisa menepis kebenciannya kepada jihad, kepada peperangan. Nah, ini bukan sesuatu yang sembarangan ya. Mungkin bagi kita mudah untuk didiskusikan, dibicarakan, ini sangat mudah. Tapi untuk diamalkan, ditanamkan dalam diri itu sangat-sangat sulit. Karena membutuhkan apa? Tahapan ilmu, tahapan amal yang sampai membuat seseorang itu benar-benar kuat keimanannya. Ya, sehingga terhunjam di dalam hatinya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kemudian di sini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Jadi Umar bin Khattab pernah mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, engkau itu benar-benar orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Maksudnya apa? Umar ingin mengatakan, ya Rasulullah, aku ini lebih cinta pada diriku daripada engkau. Tapi engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi makhluk yang lain, bahkan keluargaku sekalipun. Itu yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya Umar, jangan Umar, jangan begitu. Hatta min nafsik. Ya. Jadi kamu cintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Pernyataan Nabi SAW kepada Umar bin Khattab atas pernyataan Umar tentang cintanya beliau kepada dirinya sendiri melebihi cintanya kepada Rasulullah, ini bukan menunjukkan bahwa Umar pada saat itu tidak punya iman sama sekali, tidak. Tapi Nabi ingin mengatakan, kalau kamu wahai Umar ingin sampai pada tingkatan iman yang paling tinggi, kesempurnaan iman yang paling sempurna, maka kamu harus mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ya. Karena Nabi tidak langsung mengatakan, wah kamu kafir wahai Umar. Kenapa? Karena kamu masih mencintai dirimu daripada saya, enggak. Oleh karena itu kalimat-kalimat yang seperti hadis yang pertama tadi kita baca, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, itu juga harus dilihat dari hadis-hadis yang lain yang serupa dengan hadis tersebut, supaya kita bisa menyimpulkan peniadaan iman yang dimaksudkan dalam hadis ini ditiadakan secara keseluruhan atau ditiadakan dari sisi kesempurnaannya saja. Ya. Nah, ternyata kita dapati banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa maksud daripada la yu'minu ahadukum dalam hadis tadi, tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah apa? Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ya. Karena orang kalau lemah imannya, gitu kan, nggak mungkin dia akan bisa apa? Mencintai Rasulullah melebihi kecintanya kepada yang lain, nggak mungkin. Ya. Tapi apa kemudian kita katakan dia nggak beriman? Ya nggak bisa begitu, karena dia juga beriman kepada Rasulullah SAW, percaya yakin betul bahwa Rasulullah utusan Allah dan dia mengikuti syariat Rasulullah, bersyahadat. Ini. Ya. Nah, sehingga di sini kalimat la yu'minu ahadukum adalah tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya adalah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nah, setelah Nabi mengatakan tidak wahai Umar sampai engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri, maka kemudian Umar langsung mengatakan, ya, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Engkau wahai Rasulullah benar-benar lebih aku cintai daripada segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Nah, ini hebatnya Umar bin Khattab.
kalimat yang disampaikan Umar ini nggak sembarangan ini. Ini kalimat konsekuensinya besar. Orang kalau sudah mengatakan saya cinta kepadamu ya Rasulullah melebihi diriku sendiri, itu sebetulnya butuh proses yang panjang kan begitu ya. Butuh proses yang panjang untuk memperkuat iman itu. Karena kalau sekedar abang-abang lambe, apa abang-abang lambe itu? Lip service, cuman gur ngomong wae, itu semua orang bisa. Tapi Umar bukan orang yang tipe seperti itu. Ketika dia mengatakan A, maka dia akan buktikan apa yang dia ucapkan sesuai dengan realita perbuatannya, keadaan dirinya. Nah, sama dengan kalimat ini. Ya. Setelah Rasul mengatakan, "Ndak ya Umar, kamu harus mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri." Itu kalau kita mungkin ya, kalau kita sampai pada tingkatan seperti ini, kita mungkin akan mengatakan, "Ya Rasulullah, kasih waktu dulu lah ya Rasulullah." Kan gitu ya. Untuk saya bisa apa? Membangun kecintaan saya kepada Anda melebihi kecintaan diri saya kepada diri sendiri. Itu akan berproses dulu. Ya. Itu kalau pengen benar-benar jujur ya menyatakan hal. Tapi Umar langsung mengatakan demikian, yang menunjukkan bagaimana Umar itu kesungguhan cintanya kepada Rasulullah itu sangat sangat besar. Ya. Sehingga langsung dia merespon apa yang dikatakan Nabi dengan langsung menanamkan kecintaan kepada Rasulullah melebihi kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Al-an ya Umar." Nah sekarang wahai Umar, kamu sudah sempurna imanmu. Ya. Dan sekali lagi perkataan ini dibuktikan oleh Umar bin Khattab. Dibuktikan Umar bin Khattab. Ya. Beliau mengutamakan kepentingan Rasul dibanding kepentingan pribadinya sendiri. Ya, bahkan pernah Rasulullah ketika menyerukan kepada para sahabat untuk mensedekahkan harta mereka, maka Umar bin Khattab menyedekahkan separuh dari semua harta yang dimilikinya. Bayangkan separuh loh Pak. Kalau jenengan punya rumah satu di Paro, wis gatik perabotan ya. Di Paro saja itu mikir-mikir untuk bangun masjid GPI ini. Separuh kakean. Iya. Separuh loh bayangkan. Rumah itu berapa? Misalnya 600 juta misalnya harganya. 300 juta. Ya, kayak itu kok rumah lagi ya. Dengan harga 300 juta separuhnya belum tentu bisa dapat sebesar rumah yang antum miliki saat ini. Itu langsung diparuh hartanya, langsung diserahkan kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah ketika melihat Umar bin Khattab membawa harta yang sebanyak itu, Rasulullah mengatakan, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Separuhnya ya Rasulullah." Ya, tapi ternyata Umar yang sedemikian hebatnya masih kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Bakar waktu Umar menyerahkan separuh hartanya, itu Abu Bakar nggak ngerti, nggak tahu. Ya, sehingga nggak ada istilahnya persaingan pada saat itu. Ya, karena menurut kalau orang ya misalnya tahu ya, misalnya Abu Bakar ini tahu Umar ngasih setengah, wah kalau gitu saya harus ngasih semuanya. Kan ada dorongan untuk mengalahkan Umar kan gitu. Tapi ternyata dalam kisah itu tidak diketahui. Ya, Umar itu membawa setengah hartanya. Maka tiba-tiba ketika Umar membawa setengah hartanya itu, Umar dalam hatinya mengatakan, "Aku benar-benar bisa mengalahkan Abu Bakar saat ini." Ya, gitu. Ya, aku benar-benar akan bisa mengalahkan Abu Bakar saat ini. Karena dari dulu saya nggak bisa menang lawan Abu Bakar dalam masalah amal soleh. Ternyata Abu Bakar datang dengan membawa harta yang lebih banyak. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar hanya mengatakan, "Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan kepada mereka." Ternyata apa? Semua hartanya Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau nggak tingkatan imannya paling mentok ya, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Makanya kemudian setelah itu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kamu selama-lamanya." Kan ini maksimal dari saya gitu ya. Ternyata kamu bisa mengalahkan saya dari sisi batas maksimal saya kan itu. Wah ini kalau kita baca bagaimana imannya para sahabat Pak, kadang-kadang kita ini merasa malu. Malunya gimana? Kita ini hidup di akhir zaman ini, fasilitas kenikmatan dunia sangat mudah, dan itu semuanya tidak dirasakan oleh para sahabat. Ya. Terus kemudian ya
kesungguhan mereka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sedangkan kita sangat kecil. Ya. Dan kemudian kalau seandainya para sahabat minta surga, sudah sangat layak untuk mereka masuk surga. Tapi ketika kita minta surga, apakah kita ini benar-benar layak untuk dapat surga? Kan begitu. Makanya kadang-kadang dengan kelemahan iman kita ini saat-saat di akhir zaman ini, kadang-kadang yang kita paling banyak harapkan itu rahmat Allah SWT saja. Ya. Kalau nggak dikasih rahmat sama Allah sudah, kayak kok nggak cocok kita ini, ya potongan kita ini masuk surga ya ora cocok. Kan gitu. Ya. Maksiatnya lebih banyak, amal solehnya lebih sedikit. Kalau ditanya, antum mencintai Rasul seperti apa kadarnya? Nggak berani ngomong kayak Umar tadi itu. Ya, nggak berani. Karena apa? Konsekuensinya berat loh. Berat. Kadang kita ini telat sholat gara-gara apa? Digandoli bojo, digandoli anak kan gitu, digandoli dunya. Gitu ngaku apa? Saya lebih mencintai Rasul di atas segala nggak mungkin gitu loh. Nggak seperti itu buktinya. Ya kalau sekali dua kali mungkin lah ya. Tapi kalau terus-terusan sering begitu ya, masa kita berani mengatakan Rasul itu lebih saya cintai melebihi segala-galanya. Ya. Konsekuensinya sangat berat. Ya, tapi kita wajib untuk terus berusaha memupuk apa? Tambahan cinta kita kepada Rasulullah. Ya. Kita berusaha melatih diri kita untuk mengedepankan kecintaan kita kepada Rasul dibandingkan yang lainnya. Nah, kemudian dikatakan di sini walakin mahabbatuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ta'nil ghulu fihi. Akan tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bermakna ghulu, ekstrim ya di dalam mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'ahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah iyyaha, dan kemudian mengangkat Rasulullah itu di atas kedudukannya yang Allah berikan kepada beliau. Seperti sebagian orang yang terlalu ekstrim mencintai Rasul tapi tidak disertai petunjuk yang benar, maka kecintaannya ini berbuah hulu. Bukan hulunya itu hulu menunjukkan kecintaan yang benar ya, tapi hulunya ini salah. Sampai pada mengagungkan Rasulullah dan menyatakan bahwa Rasulullah itu memiliki kelayakan untuk diibadahi seperti halnya Allah SWT diibadahi. Ya, menjadikan Rasulullah sebagai objek dalam berdakwah, dalam berdoa. Ya, objek dalam berdoa. Kalau punya hajat keperluan langsung ilingin yang Rasulullah, bukan iling ke Allah, ilingnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya hajat begini, tolonglah aku. Aku butuh ini, butuh itu. Nah ini tidak boleh. Ya. Meskipun mungkin dia punya keyakinan bahwa tujuan saya berdoa minta kepada Rasulullah itu supaya Rasulullah itu nanti menyampaikan hajat keperluan saya kepada Allah. Tapi tetap ada nilai ibadahnya kepada Rasul. Apa itu? Beribadah, minta kepada Rasulullah, bergantung kepada Rasulullah SAW. Yang mana ini banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Awasafahu bi sifatin la taliqu illa billah, atau mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat yang tidak layak kecuali sifat-sifat itu untuk Allah. Seperti Rasulullah itu punya pengetahuan tentang perkara yang gaib secara mutlak. Ya. Kalau kita ini minta ke Kanjeng Nabi, itu langsung Kanjeng Nabi itu dengar. Wah, ini kan pendengaran yang melebihi batas manusia kan gitu. Padahal Rasulullah ketika menyampaikan tentang sholawat itu disampaikan kepada beliau ketika beliau wafat, itu kan beliau menyatakan bahwa sholawat itu nanti akan disampaikan oleh seorang malaikat kepadaku, sehingga aku bisa menjawab sholawat umatku kan gitu. Ya, tapi kalau kemudian ada orang yang berkeyakinan Rasul itu bisa diajak komunikasi langsung misal gitu. Wah ini melebihi apa? Ya, melebihi sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang misalnya mengatakan saya bisa kontak langsung sama Rasulullah seperti halnya Musa bisa kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Ya. Ini hulu yang berlebihan. Apalagi kemudian punya keyakinan bahwa ketika terjadi perayaan-perayaan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika hal itu dirayakan, itu mereka berkeyakinan bahwa Rasulullah hadir pada saat itu. Lah kalau perayaan itu dilakukan dalam satu kampung itu sampai
5 tempat, apakah Rasulullah membelah jadi 5? Ya kan? Lah kalau seluruh Indonesia yang mengamalkan atau seluruh dunia yang mengamalkan, berarti Rasulullah berubah menjadi sekian banyak. Ya. Nah, berarti Rasulullah ini luar biasa gitu ya. Bisa melakukan segala sesuatu kan gitu. Memiliki kuasa sebagaimana Allah memiliki kuasa. Nah, ini tidak benar seperti ini. Fa inna hadza minal ghuluwil manhiyun anhu. Karena hulu ekstrim seperti ini termasuk perkara yang dilarang. Faqad qala alaihi salatu wassalam, sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Jangan kalian itu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani itu memuji al-Masih ibnu Maryam. Artinya jangan kamu berbuat hulu kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani juga berbuat hulu kepada Isa bin Maryam. Mereka orang-orang Nasrani awalnya ya, beranggapan bahwasanya Isa itu tidak bisa mengabulkan permintaan mereka ketika mereka berdoa kepada Isa, maka tujuan mereka berdoa itu untuk menjadi perantara keinginan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan oleh Isa bin Maryam, karena Isa ini putranya Allah menurut mereka. Ya. Tapi lambat laun karena mereka menganggap Isa ini memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka mereka menyatakan Isa pun juga bisa mengabulkan segala permintaan para pengikutnya. Nah gitu. Demikian pula ketika Rasulullah diangkat secara berlebihan seperti ini, lambat laun orang akan berpikir Rasulullah Muhammad SAW memiliki kekuasaan bisa menolong kita. Nah gitu. Dulu kan ada ketika pandemi itu kan ada syair-syair yang sering dibaca itu, atau doa-doa yang baca itu ya. Li khamsatun kan gitu ya. Saya punya 5 dengan 5 itu aku memadamkan harul wabah, panasnya wabah ini. Ya, kemudian disebut siapa? Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Murtadha Ali bin Abi Thalib, kemudian wa Fatimah putrinya, kemudian wal Hasan wal Husain. Kan gitu. Jadi saya akan bisa menghilangkan wabah ini dengan mengandalkan 5 orang ini. Rasulullah, Ali, Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, ini kan sudah mengangkat 5 oknum ini setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan wabah ini terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang akan bisa mengangkatnya. Bukan 5 oknum ini. Diandalkan 5 ini untuk memadamkan wabah. Nah, ini kan arahnya ke sana ya. Oh ya, azan dulu ya, silakan. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk dari an-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah adzabbu anhu, yaitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, wa an sunnatihi wa dinihi, dan membela sunnah serta agamanya. Fa hadza min tamamin nasihati lahu, maka ini adalah termasuk dari bagian kesempurnaan nasihat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw intaqasahu fahuwa kafirun, maka barang siapa yang mencela Nabi atau mengurangi kehormatannya, maka sungguh dia telah kafir. Wa man ta'ana fid dinil ladzi jaa'a bihi fahuwa kafirun, demikian pula siapa saja yang mencela agama yang dibawa oleh beliau, maka dia kafir. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara qissata tsalatsati alladziina qala ahadum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada 3 orang yang pernah diceritakan kisah mereka ya, yang mana mereka berkata ya, salah satu mereka berkata, ana asumu wala uftir, ya aku akan berpuasa dan tidak berbuka, dan tidak berpuasa. Jadi ada 3 orang di masa Rasulullah datang untuk bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berpikiran bahwa Rasulullah karena orang terbaik, utusan Allah, mesti ibadahnya sangat tinggi. Ya, kualitasnya dan kuantitasnya sangat tinggi. Maka kemudian 3 orang ini ya datang ingin menanyakan langsung kepada Rasulullah tentang ibadah beliau. Tapi ternyata pada saat itu Rasulullah tidak ada di tempat,
dan kemudian mereka bertanya kepada istri Rasulullah. Maka ketika mendapatkan keterangan dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka 3 orang ini kemudian berkesimpulan, ya, menurut mereka ibadah Rasulullah itu cukup sederhana, tidak terlalu tinggi kuantitas maupun kualitasnya menurut mereka. Dan mereka kemudian menyimpulkan karena beliau adalah utusan Allah yang diampuni dosanya dari yang telah berlalu maupun yang akan datang, maka wajar Rasulullah SAW melakukan ibadah itu semacam ini. Wah, ini 3 orang yang luar biasa ya, dari sisi semangat mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian 3 orang ini membandingkan antara dirinya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah diampuni dosanya, makanya seperti itu ibadahnya. Nah, kalau begitu kita yang tidak mendapat jaminan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melebihi ya ibadah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau kita ya dengarkan dari perkataan-perkataan orang-orang ini semuanya ekstrim semua ibadahnya. Yang hampir-hampir tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia. Yang pertama, ana asumu wala uftir. Saya akan setiap hari puasa, tidak ada satupun hari yang saya tidak berpuasa di dalamnya. Ya, dalam riwayat yang disebutkan, ya, kalaupun tidak berpuasa mungkin hanya sehari, 2 hari atau 3 hari, setelah itu berpuasa lagi. Nah, gitu. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan ana usallil lail wala anam. Saya akan sholat di malam hari dan tidak pernah tidur di malam hari. Ini pun juga hampir sulit untuk dilakukan oleh manusia secara terus-menerus tanpa ada istirahat sedikit pun di malam hari. Wa qala tsalits, yang ketiga mengatakan la atazawwaj, saya tidak akan menikah. Ya, hidup membujang selamanya dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ini pun juga ya hampir tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ya kebutuhan biologis seseorang itu harus disalurkan. Ya. Sehingga dia menyalahi tabiat manusia. Falamma dzakara alaihi salatu wassalam halahu, ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keadaannya, wa annahu akhsyahum lillah wa atqahum lahu, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah, maka beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Jadi Rasul ketika menyampaikan bahwa diri beliau adalah orang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah, dan beliau ingin menjelaskan bahwa semua yang dilakukan dari ibadah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ibadah yang terbaik untuk diikuti, gitu ya. Kalau melebihi batas ini maka manusia itu tidak akan pernah menjangkaunya, atau kalaupun bisa menjangkaunya maka dia telah berlaku ekstrim yang berlebihan, gitu ya. Maka siapa saja yang tidak mengikuti sunnahku ini, maka dia termasuk dari golongan orang yang membencinya. Ya, Nabi menyampaikan ini kepada 3 orang tadi. Yang mana 3 orang tadi itu, kalau ditanya apakah kalau ditanya apakah mereka itu membenci sunnah Rasulullah, pasti mereka nggak akan mengatakan membenci. Tapi perilaku mereka ingin menyaingi, ingin melebihkan diri dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bagian dari membenci sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika orang melakukan praktek kebid'ahan yang sangat-sangat bertentangan dengan sunnah, meskipun mungkin dia ini tidak memiliki kebencian kepada sunnah itu sendiri, tapi dia memiliki ya penyimpangan-penyimpangan berupa kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah, maka dikhawatirkan dia termasuk golongan orang yang membenci sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kalau dia benar-benar cinta kepada sunnah Rasulullah, nggak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah, kan begitu. Dia mesti akan mengambil sunnah itu dan tidak akan berbuat hal-hal yang baru yang menyelisih sunnah Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Ya. Dalam hal yang seperti ini saja sudah dianggap membenci sunnah. Lah, apalagi kalau memang ada kebencian dalam hatinya kepada sunnah Rasulullah, ya, maka ini jelas lebih berat konsekuensi dan siksaannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk poin yang ke-6, an-nasihah li a'immatil muslimin, ya, dan kemudian wa'amatihim, dan
kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh kaum muslimin, ya nasihat untuk mereka. Insyaallah poin ini akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan, silakan. Iya. Gimana Pak? Kurang jelas suaranya. Kurang jelas. Nah, sampean buka gini mungkin agak jelas. Iya. Iya. Iya, iya. Berbeda. Iya. 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 Iya, iya. Iya, iya. Iya. Poin yang pertama, kalau di masa Rasulullah jelas yang menjadi sumber rujukan hanya satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah Rasulullah wafat, kemudian ya dalam hadis itu Rasul menyatakan para ulama waratsatul anbiya, kan gitu ya. Para ulama lah yang mewarisi para nabi, ya. Yaitu mewarisi ilmu, kan gitu ya. Para ulama mewarisi dari sisi ilmu yang diturunkan oleh para nabi dan para rasul. Nah, pertanyaannya ya, karena para ulama ini kan banyak dan kemudian pendapat-pendapat mereka kan juga bermacam-macam. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apakah ada sekian banyak para ulama itu yang kemudian memilih di antara mereka yang menjadi pemimpin seluruh ulama yang keputusannya bisa selalu diterima. Nah, jadi begini Pak, kalau yang antum tanyakan seperti itu nggak ada. Ya, nggak ada istilah kemudian para ulama mereka mengangkat seorang alim gitu ya, yang kemudian dijadikan sebagai pemimpin seluruh ulama. Kalau pemimpinnya ini mengatakan A, ya mesti benar gitu. Nggak ada. Ya. Setelah Rasulullah nggak ada orang yang setiap perkataannya itu mesti benar, nggak ada. Nah, namun begini, yang perlu untuk kita ketahui bahwa di tengah-tengah para ulama berkenaan dengan perkara-perkara agama, itu ada hal-hal yang mereka sepakati secara keseluruhan. Ada hal-hal yang mereka perselisihkan. Itu poin penting yang harus kita pegang. Artinya, kalau para ulama yang memiliki otoritas ilmu agama ini, mereka semuanya sepakat dengan suatu perkara, maka kesepakatan ini tidak boleh dibantah. Kesepakatan ini tidak boleh diselisih, gitu ya. Makanya kemudian dalam sumber hukum Islam itu dinyatakan yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi yang sahih, yang ketiga namanya ijma ulama, gitu ya. Ijma para ulama kaum muslimin. Nah, ijma ini kesepakatan. Nah, sesuatu yang sudah disepakati, terutama sudah disepakati di masa Rasulullah dan para sahabat, maka yang seperti ini harus diikuti, tidak boleh dibantah. Nah, kebanyakan perkara yang disepakati itu yang paling penting ya,
dalam hal yang harus kita ikuti adalah yang disepakati dalam hal keyakinan, akidah. Nah, sehingga kalau ada sebuah kesepakatan dari kalangan para sahabat tentang suatu keyakinan tertentu, maka wajib bagi kita untuk meyakini apa yang telah disepakati tadi. Tidak boleh kemudian kita menyelisihinya atau bahkan menentangnya, ya, atau bahkan mengingkarinya, gitu ya. Ini poin penting. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa yang diperselisihkan. Di tengah para ulama kita, bahkan sampai di tengah-tengah para sahabat pun juga diperselisihkan. Nah, kalau kita mendapati ada perselisihan, maka yang dilihat adalah dalil, ya, dari atau hujjah istilahnya, argumentasi yang didasari oleh dalil yang dikuatkan oleh masing-masing para ulama ini yang berselisih ini. Nah, kalau kita mendapati misalnya tentang satu masalah, kebanyakan masalah ini masalah yang bersifat cabang-cabang agama, ya, bukan bersifat inti daripada agama. Kalau inti daripada agama, masalah-masalah akidah yang inti itu mesti nggak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan berarti nyimpang dia, berarti itu menyimpang. Nah, kalau masalah-masalah cabang agama terus ada perselisihan, maka yang dilihat adalah masing-masing argumentasi dari ulama yang berselisih, ya, di antara mereka. Kalau si A, ulama A mengatakan ini boleh, ulama B mengatakan nggak boleh, itu dilihat dalilnya apa. Misalnya si A berdalil demikian, si B berdalil demikian. Nah, maka sesuai dengan kapasitas kita belajar, ya, kita lebih cenderung yang mana, dan itu bukan hawa nafsu, ya, gak golek sing ringan-ringan nih, ndak. Yang ringan ini rek tak cukup, ndak. Tapi memang sereknya dengan itu, ya, dan sereknya ini tentu kan pertimbangan-pertimbangan ilmu yang sudah kita peroleh, meskipun masing-masing kita nanti akan berbeda-beda dengan cara menimbang pendapat-pendapat tertentu itu. Nah, tapi di situ yang mana yang paling kita yakini kebenarannya, itu yang kita ambil tanpa merendahkan pendapat yang lainnya. Itu yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Ya, itu yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Dan tidak kemudian orang itu ketika sekarang dia memilih pendapatnya si A dengan dalilnya yang ini, kemudian dia sampai mati berpegang teguh dengan itu, padahal mungkin suatu ketika dia beranggapan si B ternyata lebih benar, gitu. Jadi dia bisa menganulir, gitu ya, mengubah yang dulunya dia meyakini A itu benar, ternyata setelah tambah ilmunya, tambah taunya, ternyata dia menganggap B yang lebih benar. Dan ini satu hal yang biasa. Makanya Imam Syafi'i itu punya namanya Al-Qaulul Jadid dan Al-Qaulul Qadim. Pendapat baru dan pendapat lama. Fatwa baru, fatwa lama. Imam Ahmad punya beberapa riwayat. Kadang beliau mengatakan ini boleh, kadang beliau mengatakan ini tidak boleh. Imam Malik pun juga demikian. Berapa banyak ulama yang terkadang menganulir pendapat-pendapatnya. Ya, kalau mereka-mereka yang berilmu saja biasa seperti itu, lah apalagi kita yang masih belajar ini, ya biasa gitu ya. Sekarang ngerti niki, istamal nih sing iki. Oh, terus kemudian nambah ilmu lagi, oh ternyata ini ada yang lebih kuat lagi. Menurut kita, oh ini lebih kuat ini. Nah, kita tinggalkan yang dulu, kita ambil yang sekarang, nah gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh para penuntut ilmu, yang bisa dilakukan oleh mereka. Ya. Nah, sehingga kalau kita bersikap seperti ini, insya Allah nggak bingung kita. Nggak butuh satu orang seperti Rasulullah tadi, ya, untuk diutus lagi utusan Allah setelahnya, gitu, untuk kemudian menyatukan kata untuk kita harus taat pada pendapat tersebut, satu pendapat tersebut. Itu sudah tidak diperlukan lagi, kan gitu. Kita sudah mencukupkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para ulama-ulama yang melanjutkan ilmu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umat. Dengan sikap yang benar, insya Allah kita nggak bingung masalah ini. Bisa dipahami, Pak, ya? Tapi ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya. Nah, jadi kalau di masa sekarang sebetulnya lebih mudah, ya, lebih mudah. Meskipun kita tidak punya ilmu tentang menentukan sahih dhaifnya suatu hadis, tapi kita bisa dibantu dengan para ulama yang telah menyimpulkan, yang telah meneliti itu semuanya, ya.
dan kemudian menghasilkan sebuah kitab dari penelitiannya tersebut yang bisa kita akses. Itu bisa kita gunakan sebagai rujukan. Meskipun kalau seandainya ya, kita mungkin menambah pengetahuan kita tentang ilmu riwayat misalnya, yang sebelumnya kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, kita hanya merujuk misalnya kalau sekarang yang paling populer Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dengan banyak kitab-kitab yang beliau teliti, yang kemudian beliau mengeluarkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Nah, kalau kita belum memiliki kapasitas ilmu hadis yang lebih untuk bisa menentukan mana yang sahih, mana yang dhaif, kita bisa ngikuti penilaian Syekh Albani ini. Karena ini yang paling gampang ya. Saya tunjukkan yang paling gampang seperti itu. Atau misalnya sekarang sudah ada beberapa software yang ditulis oleh para ulama kita yang sudah diberikan penilaian terhadap sahih dhaifnya suatu hadis. Itu bisa kita ambil. Tapi kalau misalnya kita kemudian sedikit bertambah pengetahuan kita tentang riwayat-riwayat, kemudian kita bisa bandingkan, penilaian Syekh Fulan atau Ustadz Fulan dengan Ustadz ini atau Syekh ini dalam satu hadis itu berbeda dari sisi ini perbedaannya. Nah, maka di situ kembali seperti yang jawaban yang pertama tadi ya. Kita pilih mana yang menurut pengetahuan kita yang paling kita yakini, yang paling benar itu yang mana. Penilaian kepada hadis itu apakah sahih ataukah tidak sahih. Nah, di situ kemudian kita mengamalkan atau tidak mengamalkannya. Ya. Tapi kalau kita belum sampai ke sana gitu ya, masih sangat awam dalam masalah ilmu periwayatan hadis, maka kita mencukupkan diri dengan pendapat para ahli. Contoh gini Pak, kalau dalam bidang yang lain ya, Anda sekarang kondisi sakit sudah, dan Anda tidak memiliki pengetahuan apapun tentang medis dan bagaimana cara menghadapi sakit Anda ini. Tapi sakit Anda ini kronis, sudah harus segera ditangani oleh tenaga medis. Kira-kira pada saat ada dokter yang datang memberikan penanganan medis kepada Anda, kira-kira apa yang Anda lakukan? Apakah Anda pasrah nerima apa yang disarankan oleh dokter, ataukah Anda akan ngeyel? Enggak gitu dok. Ya, saya ini sehatnya nggak kayak gini. Gitu. Nah, itu kembali kepada diri kita. Ya, tentunya kalau orang itu berakal sehat, maka dia akan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ngerti jika kamu tidak tahu. Ketika kita sakit, dokter yang memberikan nasihat kepada kita tentang penyakit kita, apa pantangannya, apa obat yang harus dimakan, bagaimana cara istirahat dan terapinya, semuanya mesti kita manut ya. Tanpa kita teliti dulu, ya apa dok, ini kok bisa sampean ngomong gini nih gimana? Ya, riwayatnya piye gitu. Kesuwen kan gitu ya. Kita ambil apa yang sesuai dengan yang dinasihatkan oleh sang dokter tersebut. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu bahwa dia adalah ahlinya dalam masalah ini. Dia sekolah bertahun-tahun. Nah, demikian pula begitu ya. Ketika kita berinteraksi dengan kitab-kitab para ulama juga begitu. Ya. Karena mereka adalah ahlinya, maka kita ambil berdasarkan apa yang telah mereka teliti dan mereka tetapkan. Dalam masalah hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan penilaian sahih dan dhaifnya. Cukup ya? Cukup apa ada pertanyaan lagi? Oh iya, ada mau tanya. Terakhir wis. Ya. Iya. Iya. Iya.
Iya, ini pertanyaan-pertanyaan jawabannya dawa-dawa. Tadi pertanyaan dua tadi pertanyaannya pendek tapi jawabannya panjang. Ini pun juga nggak kalah panjangnya. Iya. Jadi kalau ini ditanyakan tentang zakat ya. Zakat itu kembalinya kepada kaitannya dengan apa yang dimakan oleh orang yang mengeluarkan zakat, makanan pokok ya. Sehingga tidak kemudian ditetapkan makanan pokok yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah kurma atau semacamnya. Ya, ini dulu ya. Ini saya simpulkan ringkas-ringkasnya. Karena kalau pakai dalil panjang nanti. Ininya begitu. Intinya zakat itu dikeluarkan, zakat fitrah ya, zakatul fitri ya. Itu dikeluarkan sesuai dengan bahan pokok makanan orang yang makan, gitu ya. Orang yang mengeluarkan zakat, orang yang mengeluarkan zakat. Nah, sehingga di situ tentu ada perbedaan sesuai dengan perbedaan negara atau daerah yang mereka biasa makan makanan pokok mereka masing-masing. Nah, sehingga yang dikeluarkan adalah bahan pokok tersebut, bukan bahan pokok yang apa yang dimakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arabia pada saat itu. Ini poin pertama ya. Kemudian dan ini nggak ada para ulama satupun yang kemudian memaksakan harus orang Indonesia mengeluarkan kurma, nggak ada. Ini malah jadi pendapat yang ganjil ini di kalangan para ulama. Ini sepakat para ulama menetapkan bahwa zakat itu dikeluarkan berdasarkan makanan pokok yang dimakan oleh manusia yang mengeluarkan zakat itu. Nah, kemudian mengenai takarannya ya. Memang disebutkan ya, ada takaran kalau di Indonesia kalau beras yang dikeluarkan itu apa namanya? Ada yang mengatakan 2,6 gitu kan, 2,6 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Itu yang pas yang mana? Nah, sekarang ini kalau sekarang ya. Sekarang ini ada antum tahu apa namanya itu? Apa gantang ya istilahnya itu ya, tempat besi yang untuk menakar itu ada namanya sok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian orang sudah menjualnya dan ketika menjualnya dia bisa mempertanggungjawabkan bahwa sok ini sesuai dengan sok di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kemudian ya, ada riwayatnya, biasanya ada dikasih sertifikat itu ada riwayat soknya itu mulai dari riwayat ini begitu. Itu ada yang jual. Nah orang yang meriwayatkan sok itu kemudian menetapkan bahwasannya sok ini kalau untuk di beras ya sekian kilo. Saya lupa ya 3 kiloan mungkin ya kurang lebih ya. Sekian kilo. Nah, atau 2,8 berapa gitu loh, saya lupa. Jadi dari sok itu yang memiliki riwayat. Nah, itu bisa kita pakai patokan. Atau kalau kita pingin kehati-hatian, maka kita lebihkan. Bisa sampai 3 kilo karena apa namanya? Sok di masa Rasulullah yang erat kaitannya dengan zakat beras ini itu kurang dari 3 kilo gitu kan. Kurang dari 3 kilo tapi kalau pingin selamat ditetapkan 3 kilo. Artinya pengamalan ini masih bisa dilakukan dan itu memungkinkan untuk menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun kepastian apa namanya ukurannya itu paling 0, sekian itu ya, bisa melesetnya, tapi itu kan sesuatu yang kecil yang bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat. Ya tapi itu bisa dipastikan atau bisa diusahakan, diamalkan. Ya kalau misalnya ingin hati-hati malah dilebihkan maka itu lebih baik. Ya misalnya dengan 3 kilo tadi itu lebih baik. Karena akan selamat dari sisi ukuran. Yang kedua kelebihannya bisa bernilai tambahan sedekah nah gitu. Dan tidak berat untuk mengeluarkan 3 kilo kalau orang itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Ya. Sehingga pengamalan seperti ini bisa dilakukan. Ya, beda dengan ritual-ritual yang lain. Yang ritual-ritual itu sama sekali nggak ada contoh di masa Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak bisa kemudian dikias-kiaskan dengan yang lainnya. Ya, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan yang lain-lainnya. Ya, ininya seperti itu. Ya. Jadi
untuk kaitannya dengan barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami maka itu tertolak. Kalau untuk zakat yang berkaitan dengan pengeluaran beras dengan ukuran tadi itu benar-benar bisa diamalkan sesuai dengan pengamalan Rasulullah sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini. Tapi kalau mohon maaf ya, contoh yang disebutkan tadi itu ibadah itu kira-kira bisa enggak kita sesuaikan dengan pengamalan Rasulullah? Kan nggak bisa. Mana ada Rasulullah di masa beliau hidup berkumpul ya di rumah kematian melakukan apa yang dilakukan orang-orang sekarang? Kan nggak ada, gitu kan? Nggak ada. Dan ibadah yang tata caranya sudah diatur oleh syariat itu nggak bisa diatur sendiri, nggak bisa kemudian dicongkel misalnya. Oh, zikir itu boleh, berarti zikir boleh diambil. Oh, ngasih makan orang itu berpahala, diambil. Oh, kemudian memberikan hiburan kepada orang yang meninggal di rumahnya, berkumpul di rumahnya untuk menenangkan orang yang meninggal dengan mendoakan kebaikan untuknya dan orang yang meninggal, itu boleh diambil. Terus apa? Disusun. Jadi sebuah ibadah. Lah kalau yang seperti ini boleh, nanti banyak ibadah itu, Pak. Saya bisa buat ibadah baru gitu kan. Oh, saya ambil ini. Oh, ini bagus, tak ambil di sini. Oh, yang ini juga bagus, diambil. Akhirnya disusun jadi sebuah ibadah baru kan gitu. Nah, kalau seperti ini inovasi namanya. Ya. Nah, kalau seperti itu dibolehkan, ya maka tidak usahlah diturunkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup manusia disuruh apa? Berbuatlah sesukamu dalam agama ini. Ya, mana yang kamu anggap baik, ya itu nanti diterima sama Allah. Yang kamu anggap buruk tidak diterima. Ini jadinya nanti begitu. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.